Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, pengetahuan tentang otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, identitas Tuhan sendiri, dan hakikat Tuhan tidak dapat dicapai dengan mengandalkan imajinasimu. Karena engkau tak dapat mengandalkan imajinasi untuk mengetahui otoritas Tuhan, maka dengan cara apakah engkau dapat mencapai pengetahuan sejati tentang otoritas Tuhan? Melalui makan dan minum firman Tuhan melalui persekutuan dan mengalami firman Tuhan, perlahan engkau akan mengalami dan membuktikan otoritas Tuhan, lalu engkau akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang makin bertambah tentang hal itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai pengetahuan tentang otoritas Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Memintamu untuk tidak menggunakan imajinasi tidak sama dengan memintamu diam menunggu kehancuran, menghentikanmu untuk melakukan apapun. Tidak menggunakan otakmu untuk berpikir berarti tidak menggunakan logika untuk menyimpulkan, tidak menggunakan pengetahuan untuk menganalisis, tidak menggunakan sains sebagai dasar, tetapi sebaliknya menghargai, membuktikan, dan memastikan bahwa Tuhan yang engkau percayai memiliki otoritas, membenarkan bahwa Dia memegang kedaulatan atas nasibmu, dan bahwa kuasanya setiap saat membuktikan bahwa Dialah Tuhan itu sendiri. Melalui firman Tuhan, melalui kebenaran, melalui segala hal yang engkau temui dalam kehidupan. Ini adalah satu-satunya cara agar setiap orang dapat mencapai pemahaman tentang Tuhan. Amin. Aku sering berpikir, melewati sesuatu yang besar atau menyaksikan keajaiban adalah satu-satunya cara mengenal otoritas Tuhan. Pemahamanku akan otoritas Tuhan sangat terbatas. Benar. Aku melihat dari firman Tuhan bahwa yang terpenting dari mengenal otoritasnya adalah mengalami firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan mengalami firman-Nya, kita akan melihat otoritas dan kedaulatannya atas segalanya. Begitulah iman kita kepada Tuhan bertumbuh. Benar. Aku ingin berbagi pengalaman tentang ini. Baiklah. Oh ya, silakan. Tahun lalu, ada serangan hama serangga yang besar pada hampir 1.000 meter persegi ladang tomat milik keluargaku. Dan hama-hama itu menyerang semuanya di ladang, buah, bunga, dan daunnya. Aku sangat khawatir tentang itu dan mencari cara mengusirnya bersama keluargaku. Menggunakan pestisida akan merusak tanah dan menyisakan zat karsinogen yang akan membuat semua yang ditanam jadi berbahaya untuk dimakan. Kami coba menangkapnya dengan tangan. Tapi serangga itu berkembang biak dengan cepat. Kami bekerja selama 3 atau 4 hari tetapi tak berhasil. Jumlahnya terus bertambah. Aku segera mencoba cara lain untuk mengusirnya. Meski berdoa kepada Tuhan, ketika hal ini terjadi, aku tak mengerti otoritas dan aturan Tuhan, sehingga Dia tak memiliki tempat di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana cara benar-benar mengandalkan Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Aku belum pernah bertemu serangga seperti itu. Meski sudah puluhan tahun menanam dan punya banyak pengalaman mengendalikan hama. Aku pikir akan bisa melewati ini jika terus menyelidikinya. Aku coba satu persatu semua cara yang ku tahu, tetapi sudah lebih dari 7 cara yang ku coba hasilnya tetap sia-sia. Puluhan tahun aku berladang, belum pernah kulihat serangga yang sulit diusir. Sebelumnya aku selalu bisa untuk menangani berbagai hama. Tetapi kali ini, susah payah ku kembangkan berbagai metode, tetapi tak ada yang berhasil. Ada seorang profesor di Universitas Pertanian bilang, minyak neem bisa menjadi pencegah hama yang baik. Jadi aku langsung membelinya. Tetapi itu juga tidak berhasil. Aku kehabisan ide dan masih belum menemukan solusi. Selama beberapa hari aku pergi memeriksanya di pagi hari dan melihat semua tanaman tomat itu dirusak oleh serangga. Sebagian terus menggugurkan bunganya, ujung sebagian daun layu, dan sebagian buahnya membusuk. Aku merasa sangat sedih. Saudara-saudari telah membantu menanam tomat itu setiap hari. Mereka mengerjakan banyak hal seperti membangun pagar, menyetek tanaman. Tetapi ketika tomatnya tumbuh subur dan panen besar sudah di hadapan, serangga ini tiba-tiba menyerang. Aku berpikir, panen tahun itu akan gagal. Melihat semua tanaman dipenuhi serangga, aku benar-benar bingung saat itu. Tetanggaku, Wang, punya banyak pengalaman dengan tanaman dan banyak pengetahuan mengenai hama. Jadi kupikir dia mungkin punya solusinya. Kau harus tanyakan padanya. Aku bertanya padanya, tapi dia bilang, belum pernah aku melihat yang seperti itu selama 30 tahun berladang. Aku semprotkan pestisida 3 kali sehari, tetapi itu justru membunuh tomatku, bukan hamanya. Tetangga lain Chang berkata dengan sedih, aku bahkan mencampur banyak pestisida, tetapi tidak ada yang berhasil. Mendengar ini benar-benar membuatku putus asa. Hama serangga yang terjadi sekarang ini
tidak mungkin bisa dihilangkan. Sepertinya seluruh tomatku akan hancur. Merasa tidak berdaya, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Dengan hama ini, aku sungguh bingung. Tolong terangi dan bimbing aku agar aku tahu cara menghadapi ini dan pelajaran apa yang harus kupelajari. Aku pernah membaca firman Tuhan ini dalam sebuah pertemuan. Akan kubacakan. Baiklah. Di bawah kedaulatan dan kendali Tuhan, segala hal muncul dan menghilang sesuai dengan pikirannya. Kehidupan mereka semuanya diatur oleh hukum-hukum tertentu. Lalu mereka bertumbuh dan berkembang biak sesuai hukum tersebut. Tidak ada manusia atau sesuatu yang berada di atas hukum-hukum tersebut. Mengapa demikian? Jawaban satu-satunya adalah karena otoritas Tuhan. Atau dengan kata lain, karena pikiran Tuhan dan juga firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang melakukan semua itu. Ini sama artinya dengan mengatakan bahwa otoritas Tuhan dan pikiran Tuhanlah yang melahirkan hukum-hukum ini. Mereka akan bergeser dan berubah sesuai pemikirannya. Dan pergeseran serta perubahan ini semuanya terjadi atau menghilang demi rencananya. Contohnya epidemi. Mereka menyebar tanpa peringatan. Tanpa ada yang tahu asal-usul atau alasan pasti mengapa hal ini terjadi. Dan ketika sebuah epidemi mencapai suatu tempat, mereka yang terkutuk tidak akan bisa lari dari malapetaka. Ilmu pengetahuan manusia memahami epidemi sebagai sesuatu yang disebabkan oleh penyebaran mikroba yang berbahaya. Dan kecepatan, rentang, serta cara penularannya tidak bisa diduga atau dikendalikan oleh ilmu pengetahuan manusia. Walaupun umat manusia mencoba melawannya dengan berbagai cara, mereka tidak bisa mengendalikan orang atau hewan mana yang tidak terelakkan terkena imbas ketika epidemi menyebar. Hal yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha mencegah, melawan, dan meneliti epidemi tersebut. Akan tetapi tidak seorang pun mengetahui akar penyebab yang dapat menjelaskan permulaan atau akhir dari masing-masing epidemi. Dan tidak seorang pun bisa mengendalikannya. Dihadapkan dengan kemunculan dan penyebaran sebuah epidemi, langkah pertama yang diambil oleh manusia adalah mengembangkan sebuah vaksin. Tetapi seringkali epidemi telah berakhir terlebih dahulu, sebelum vaksin itu berhasil ditemukan oleh manusia. Lalu mengapa suatu epidemi bisa berakhir? Ada yang mengatakan bahwa bakterinya sudah bisa dikendalikan. Ada juga yang mengatakan bahwa bakteri-bakteri itu mati karena pergantian musim. Tentang benar atau tidaknya spekulasi-spekulasi tersebut, ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang pasti. Yang dihadapi umat manusia bukan hanya spekulasi-spekulasi seperti ini, melainkan juga kurangnya pemahaman manusia serta ketakutan akan epidemi. Dan pada analisis yang terakhir, tidak seorang pun tahu mengapa epidemi itu terjadi atau berakhir. Karena umat manusia hanya percaya kepada ilmu pengetahuan, bergantung sepenuhnya kepadanya, tetapi tidak mengakui otoritas Sang Pencipta ataupun menerima kedaulatannya. Mereka tidak akan pernah menemukan jawaban. Amin. Tuhan berkuasa atas segala hal. Semua ada di tangannya. Baik itu besar atau kecil, terlihat atau tidak, makhluk hidup atau mati, semuanya ada atau menghilang atas kehendak Tuhan. Iya. Setiap bencana berada di bawah aturan Tuhan. Itu benar Benar. sekali. Manusia tidak tahu dari mana asal bencana dan hama, atau bagaimana cara untuk mencegahnya. Kita tidak tahu kapan semua itu akan menghilang. Semua ini diatur oleh Tuhan. Namun, aku tidak mengerti otoritas dan kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika serangga itu menyerang tomatku, aku tidak datang ke hadapan Tuhan untuk mencari dan mengandalkannya lebih dulu, melainkan mencoba mencari solusi dengan metodeku sendiri. Itu tidak berhasil. Tetapi aku tetap tidak beralih kepada Tuhan. Iya. Aku merasa putus asa dan tak berdaya ketika tahu bahkan pestisida tidak berhasil. Aku beriman
kepada Tuhan dan mengucapkan doa kepadanya, tetapi dia tidak memiliki tempat di hatiku. Kupikir aku bisa mengusir serangga ini sendiri dengan caraku. Betapa congkak dan bodohnya. Kemudian aku sadar bahwa Tuhan yang memutuskan kapan hama itu muncul dan menghilang. Itu di luar kendali kita. Aku masih tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hama itu. Tetapi aku tahu aku hanya perlu melakukan bagianku dan menyerahkan urusan serangga itu kepada Tuhan. Aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Kesadaran itu membuatku merasa damai. Aku berdoa kepada Tuhan, bersedia tunduk dan mengalami apa yang Dia atur. Benar sekali. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke ladang dan melihat ada banyak jaring laba-laba pada tanaman tomatku. Jaring laba-laba. Aku penasaran. Hei, dari mana semua jaring itu berasal? Aku lihat lebih dekat dan melihat banyak ngengat kecil pada jaring itu. Dan aku ingat bahwa laba-laba suka memakan ngengat. Tanpa ngengat, tidak akan ada telur. Iya. Jadi secara alami, serangga jadi lebih sedikit. Iya, benar. Aku sadar jumlah serangga jauh lebih sedikit dibanding 2 hari sebelumnya. Aku tahu ini perbuatan Tuhan. Dia telah menghadirkan laba-laba untuk memakan serangga. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. 7 atau 8 hari kemudian, aku melihat semua serangga itu telah hilang dari buah, cabang, bunga, dan juga daun tomat. Aku senang sekali. Tidak pernah terbayang hanya dalam beberapa hari, laba-laba itu bisa memakan semua serangga. Tuhan sungguh maha kuasa. Itu benar. Itu mengagumkan. Benar sekali. Andai tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya hal itu. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan pujian untuk Tuhan. Perbuatan Tuhan luar biasa. Benar, orang yang tidak percaya tidak akan mengerti aturan dan otoritas Tuhan. Mereka hanya bergantung pada ilmu pengetahuan untuk belajar dan menghindari bencana, tapi mereka tidak bisa sungguh paham. Mereka tidak berdaya dalam menghadapi bencana, sehingga hasil panen mereka hancur. Namun ketika aku berpaling kepada Tuhan, bersedia tunduk dan bersandar kepadanya, Dia gunakan laba-laba untuk memakan semua serangga. Menangani hama itu dengan sangat mudah. Ini sungguh menunjukkan kepada aku bahwa Tuhan mengatur dan menggerakkan segalanya. Dia sangat bijaksana dan maha kuasa. Syukur kepada Tuhan. Ketika tiba saatnya tomat itu matang, kupikir hasil panennya akan buruk akibat hama. Tetapi yang mengejutkan, hasil panennya melimpah. Itu luar biasa. Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Seperti yang benar dikatakan sekali. dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perbuatannya ada di mana-mana. Kuasanya ada di mana-mana. Hikmatnya ada di mana-mana. Dan otoritasnya ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini merupakan wujud perbuatannya. Dan masing-masing menyatakan hikmat dan otoritasnya. Siapakah yang dapat meloloskan diri dari kedaulatannya dan melepaskan diri dari rancangannya? Segala sesuatu berada di bawah tatapannya. Dan terlebih lagi, segala sesuatu hidup di bawah kedaulatannya. Dengan perbuatan dan kuasanya, manusia hanya bisa mengakui bahwa dia memang ada dan memegang kedaulatan atas segala sesuatu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melalui ini, aku sungguh mengalami bahwa otoritas dan hikmat Tuhan ada di mana-mana. Syukur kepada Tuhan. Cuaca, matahari, dan hujan diatur oleh Tuhan. Begitu juga segala macam serangga. Tidak ada makhluk ciptaan yang bisa mengendalikan itu. Amin. Benar. Dalam setiap detail kecil dalam ciptaan dan pengelolaan Tuhan atas segala sesuatu, kita bisa melihat otoritas unik Tuhan. Dia sangat bijaksana dan maha kuasa. Benar. Benar. Aku berpikir, apapun yang terjadi di masa depan, aku harus mengandalkan Tuhan dan memahami perbuatannya dengan lebih baik. Amin. 2 bulan kemudian, kami menanam bayam. Dan beberapa pekan kemudian muncul padang hijau yang indah. Aku berpikir, kami akan mendapat panen yang bagus. Namun pada suatu pagi, istriku bilang ada larva ngengat punggung berlian di tanaman itu dan memintaku untuk menanganinya. Mendengar hal ini, aku jadi merasa takut. Larva itu sangat aktif dan sulit ditangkap dengan tangan dan mereka berkembang biak dengan cepat. Larva itu jadi dewasa hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Makhluk itu pernah berkembang biak pada tanaman melon kami sebelumnya. Dan aku sudah coba banyak cara, tetapi tidak berhasil. Mereka makan semua sayuran hanya dalam beberapa hari. Dan ladang kami yang subur berubah menjadi gurun tandus. Aku sedikit merasa cemas. Bertanya-tanya, apa mereka akan memakan semua bayam kami dalam beberapa hari? Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku langsung berdoa kepada Tuhan dan meminta Dia membimbingku untuk memahami kehendak-Nya. Kemudian aku membaca ini dalam firman Tuhan.
Ayub memiliki dan mengejar hal-hal ini, sementara ia tidak dapat melihat Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Meskipun dia belum pernah melihat Tuhan, dia mulai mengetahui cara Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan memahami hikmat yang dengannya Tuhan melakukan semua itu. Meskipun dia belum pernah mendengar firman Tuhan, Ayub tahu bahwa perbuatan memberkati manusia dan mengambil dari manusia semuanya berasal dari Tuhan. Meskipun tahun-tahun hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang biasa, dia tidak membiarkan hidupnya yang biasa-biasa tersebut memengaruhi pengetahuannya tentang kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, atau memengaruhi cara dia mengikuti jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di matanya, hukum segala sesuatu penuh dengan perbuatan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan dapat dilihat di bagian manapun dalam kehidupan seseorang. Dia belum pernah melihat Tuhan, tetapi dia bisa menyadari bahwa perbuatan Tuhan ada di mana-mana. Dan selama waktu yang tidak biasa di bumi, di setiap sudut hidupnya, dia bisa melihat dan menyadari perbuatan Tuhan yang luar biasa dan menakjubkan. Dan bisa melihat pengaturan Tuhan yang menakjubkan. Benar. Ketersembunyian dan keheningan Tuhan tidak menghalangi kesadaran Ayub tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, juga tidak memengaruhi pengetahuannya tentang kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Hidupnya sehari-hari adalah perwujudan dari kedaulatan dan pengaturan Tuhan yang tersembunyi. Dalam kehidupannya sehari-hari, dia juga mendengar dan memahami suara hati Tuhan dan firman Tuhan yang hening di antara segala sesuatu, namun mengungkapkan suara hatinya dan firman-Nya dengan mengatur hukum segala sesuatu. Jadi, engkau mengerti bahwa jika orang memiliki kemanusiaan dan pengejaran yang sama seperti Ayub, mereka akan dapat memperoleh kesadaran dan pengetahuan yang sama seperti Ayub, dan dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang sama tentang kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu seperti Ayub. Amin. Aku melihat dalam firman Tuhan, Ayub berfokus pada pemahaman otoritas Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya dan mengalami pengaturan dan kemahakuasaan Tuhan. Melalui ini, dia melihat bahwa semua berasal dari Tuhan, dan bahwa Tuhan mengatur dan mengendalikan segala hal dan takdir manusia. Amin. Tanpa rasa ragu, Ayub tahu bahwa dia memiliki semua kekayaan itu karena berkat dan pengaturan Tuhan. Dan itu semua tidak datang hanya dari kerja kerasnya. Ketika kekayaannya diambil, dia juga percaya bahwa itu semua atas izin Tuhan. Apa yang diberi dan diambil kembali sudah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu, dia tidak mengeluh, melainkan memuji Tuhan. Benar. Namun, ketika terjadi sesuatu yang sulit atau yang tidak aku suka, aku tidak bisa menerimanya dan tunduk kepada Tuhan. Aku melihat Tuhan tidak memiliki tempat dalam hatiku, dan aku tidak memiliki iman. Iya. Pikiran ini membuatku merasa malu. Dan aku paham bahwa Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi. Tuhan ingin aku mengetahui kemahakuasaan dan pengaturannya dan benar-benar tunduk kepadanya dalam kehidupan sehari-hariku. Iya. Mengusir serangga ataupun membuat bayam tumbuh dengan baik adalah kuasa Tuhan. Seperti kata pepatah lama, manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Aku seharusnya menerima pengalaman itu, belajar mencari kehendak Tuhan dan tunduk kepada pengaturannya. Amin. Iya, kita harus menerimanya. Karena itu, aku merasa jauh lebih baik dan diam-diam berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa tumbuhnya bayam itu dengan baik adalah kuasa-Mu. Aku akan ikhlaskan tanaman dan perasaan cemasku, mengalami firman-Mu dalam lingkungan ini dan tunduk padamu. Setelah itu, kami coba beberapa cara untuk menyingkirkan larva itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun aku merasa tenang. Aku tahu, itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Dan meskipun panen kami akhirnya tidak bagus, itu juga merupakan kehendak Tuhan. Aku tunduk pada apa yang telah Dia atur. Beberapa hari kemudian aku pergi ke ladang sayuran. Di sana aku melihat sekawanan burung pipit memakan serangga dari bayam. Aku kagum melihat itu. Tuhan sekali lagi membuka jalan bagiku dan memecahkan masalah yang tidak bisa kupecahkan sendiri. Iya. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah 2 hari, larva-larva itu habis dimakan burung pipit. Kami sangat senang, bersyukur, dan memuji Tuhan berulang kali. Tuhan sungguh maha kuasa. Luar biasa. Dia membuat burung pipit memakan larvanya. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menggunakan segala macam metode dan cara untuk menyeimbangkan mereka. Menyeimbangkan kondisi kehidupan bagi pegunungan dan danau, menyeimbangkan kondisi kehidupan bagi tumbuhan, dan semua jenis hewan, burung, dan juga serangga. Tujuannya adalah
agar semua jenis makhluk hidup dapat menjalani hidup dan berkembang biak di bawah ketetapan hukumnya. Tidak ada satupun dari antara ciptaan dapat keluar dari hukum ini, dan hukum-hukum ini tidak dapat dilanggar. Hanya dalam lingkungan dasar seperti ini, manusia bisa bertahan hidup dan berkembang biak dengan aman generasi demi generasi. Amin. Aku melihat dari firman Tuhan bahwa ketika Dia menciptakan segalanya, Dia menyeimbangkan kondisi hidupnya dalam berbagai cara. Sehingga semua makhluk hidup di bawah pengaturannya, hidup dan berkembang biak dengan cara yang sangat teratur. Iya. Saling mendukung dan mengontrol seperti yang telah ditentukan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan pengaturan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan menciptakan hewan, tanaman, dan serangga untuk keseimbangan ekologi, untuk melindungi lingkungan kehidupan kita dan memberikan stabilitas. Iya. itu benar. Syukur Puji kepada Tuhan. Tuhan. Tanpa pengaturan oleh Tuhan, tanpa aturan yang Dia buat, hewan dan serangga akan hidup dengan kacau. Dan itu akan membuat hidup kita kacau. Kita tidak akan selamat. Iya. Pertimbangan Tuhan sangat teliti. Segala sesuatunya mengungkap kuasa, hikmat, dan keajaibannya yang besar. Dan bahkan cintanya kepada umat manusia. Syukur kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan terlihat di mana-mana. Iya. Seperti yang kita lihat, tidak ada solusi untuk hama serangga itu. Tetapi Tuhan menggunakan burung pipit dan laba-laba untuk memakan mereka. Sehingga kita bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan pada kita. Semua ciptaan Tuhan memiliki tujuan sendiri. Benar. Bahkan laba-laba dan burung pipit yang sederhana memiliki misi sendiri. Itu benar. Tuhan menggunakan mereka untuk menyeimbangkan lingkungan. Tuhan membuat segalanya saling terkait. Itu semua agar kita bisa hidup lebih baik. Iya. Itu benar. Tuhan sungguh maha kuasa. Beberapa serangga hitam dan kutu busuk muncul pada sayuran yang kami tanam kemudian. Dan aku berdoa kepada Tuhan. Kemudian terpikir musuh alami serangga itu, katak. Kami melepaskan 5 ekor katak ke ladang. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, mereka berkembang biak menjadi 30 ekor. Semakin sedikit serangga yang muncul. Dan panen kami sangat bagus. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan untuk ini. Aku memikirkan firman Tuhan. Walaupun frasa otoritas Tuhan mungkin tampak sulit dicerna, otoritas Tuhan sama sekali tidak abstrak. Ia hadir bersama manusia dalam setiap menit kehidupannya, membimbingnya melewati setiap harinya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap orang, ia tentu akan melihat dan mengalami aspek yang paling nyata dari otoritas Tuhan. Wujud aspek yang nyata ini adalah bukti bahwa otoritas Tuhan benar-benar ada dan sepenuhnya memungkinkan seseorang untuk menyadari dan memahami fakta bahwa Tuhan memiliki otoritas ini. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dahulu aku berpikir harus melalui beberapa peristiwa besar untuk memahami otoritas Tuhan, sehingga aku tidak terpikir akan mengalaminya lewat hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Setelah itu, aku merasa otoritas Tuhan lebih mudah untuk dipahami. Benar. Otoritas dan kekuatannya selalu jelas, dan mereka ada bersama kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu benar sekali. Baik itu hal yang besar atau kecil, selama kita fokus mengalami firman Tuhan, kita akan melihat otoritasnya. Amin. Memikirkan kembali beberapa bulan itu, ketika aku menghadapi hama, awalnya aku hanya bergantung pada pengalaman dan ilmu pengetahuan, tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Benar. Ketika aku tunduk dan mengalami firman Tuhan, aku melihat perbuatannya dan memperoleh pemahaman praktis akan otoritas dan kedaulatan Tuhan. Imanku kepada Tuhan juga makin besar. Syukur kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Kita bisa melihat perbuatan Tuhan